Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Alifa Zitil Iza dan teman saya Fitri Ade Sukma dari kelas PBA reguler A1. Kita akan mempresentasikan mata kuliah Nazariyah At-Tarjamah dengan tema problematika penerjemahan. Ketika menerjemahkan teks bahasa Arab ke bahasa sasaran, tentunya penerjemah akan menemui kesulitan-kesulitan. Di antaranya ada kesulitan linguistik dan ada kesulitan non-linguistik. Yang pertama ada kesulitan linguistik. Dalam kesulitan linguistik ada beberapa macam, di antaranya yang pertama kesulitan kosakata. Kesulitan kosakata yang sering dijumpai karena pengetahuan tentang bahasa yang amat terbatas atau atau kata-kata yang terdapat pada teks bahasa Arab mengandung pengertian yang tidak diketahui sebelumnya. Kesulitan ini bisa diatasi dengan menyediakan kamus-kamus standar yang berisi kosakata baku. Bentuk kesulitannya adalah diantaranya satu kata memiliki banyak makna atau yang disebut juga polisemi, dan makna kata berubah sesuai konteksnya. Maka dari ini yang sangat membingungkan bagi penerjemah terkadang. Dan untuk contohnya yakni kata kolbun itu bisa diartikan jantung, tapi beda konteks lagi bisa diartikan sebagai hati. Dan dampaknya bagi terjemahan bisa menjadi tidak tepat atau menyimpang dari maksud penulis asli. Ya, jadi solusinya itu tadi, menyediakan kamus-kamus. Oke, yang kedua adalah kesulitan kaidah bahasa atau ya kaidah nahwu sorofnya itu. Tata kalimat ya maksudnya. Kesulitan tata kalimat atau qawaid juga sering dijumpai, sekalipun translator banyak menguasai kitab-kitab al-qawaid, misalnya kesulitan menentukan fiil atau fa'il ataupun maf'ul secara keseluruhan dalam kalimat yang jumlahnya besar yang terdiri atas beberapa kalimat. Kesulitan ini bisa diatasi dengan terus berusaha menguasai qawaid nahwu shorof secara teori dan praktis. Bentuk kesulitannya biasanya perbedaan susunan kalimat, penggunaan waktu atau bentuk jamaknya, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah transliterasi. Kesulitan transliterasi khususnya berkenaan dengan nama orang dan kota. Kesulitan ini bisa diatasi dengan berusaha secara intensif untuk memiliki kemampuan dua bahasa, yakni bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silahkan. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa tergantung pada ilmu sains, seperti ungkapan atau istilah yang sebelumnya tidak ada dalam bahasa Arab. Kesulitan ini bisa diatasi dengan mencari dan mengikuti perkembangan bahasa. Jadi memang ada beberapa istilah yang contohnya dalam bahasa Indonesia ini ada istilah A, tetapi dalam bahasa Arab ini tidak ada. Otomatis nanti akan mempersulit jalannya menerjemahkan oleh penerjemah. Untuk yang kedua ada non-linguistik. Yang pertama ada faktor internal, yang dimana dalam faktor ini kondisi penerjemah juga berkaitan dengan hasil terjemahan. Tentu kondisi ini bisa aja berkaitan dengan kondisi fisik maupun perasaan dan pikiran. Hasil terjemahan penerjemah yang kurang sehat tentu akan berbeda hasilnya dengan penerjemah yang sehat. Begitupun dalam hal perasaan dan pikiran. Jika penerjemah mengalami depresi atau stres, tentu hasil terjemahannya akan kurang tepat, karena biasanya tidak fokus pada tugas terjemahannya. Tentu aspek ini juga harus dipertimbangkan agar hasil terjemahan bisa maksimal dan mencapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penulis. Untuk faktor eksternalnya, yaitu
biasanya berkaitan dengan waktu dan ketersediaan kamus dan kebutuhan lainnya. Sebagai penerjemah harus juga memiliki waktu yang longgar dan tidak boleh diburu-buru dalam menerjemahkan, karena nantinya akan berpengaruh pada proses menerjemahkan dan hasil penerjemahannya. Jadi, memang penerjemah di sini itu nggak cukup dengan ilmunya aja, tapi juga harus dijaga dalam segi fisiknya, pikirannya, agar tidak mengganggu hasil terjemahannya. Jadi kesimpulannya adalah, pada dasarnya penerjemahan masih menghadapi sejumlah kendala yang mana masih mempengaruhi ketepatan dan kualitas hasil terjemahan, baik dari sisi kebahasaan maupun kondisi pendukung proses penerjemahan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dan pemahaman yang lebih baik agar nantinya hasil penerjemahan ini dapat sesuai tujuan yang diharapkan oleh penulis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran aku lulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.